Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menyampaikan hukum Ramadan tentang arti sabar dan syukur dan keutamaannya dalam kehidupan. Pada dasarnya, sabar berasal dari kata sobaru yang artinya adalah menahan, bersabar pada saat kita menahan lapar, yang artinya kita harus bisa menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai azan maghrib tiba. Sabar juga dapat diartikan saat kita menghadapi orang yang berperilaku buruk terhadap kita. Kita harus menghadapinya dengan sabar, bukan dengan amarah atau membalasnya. Tidak semua orang bisa mendapatkan manfaat dan kebaikan dari sikap sabar, karena memang sejak awal orang itu tidak bisa menahannya dengan baik. Penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri pada Allah dan meminta padanya agar selalu diberikan kesabaran yang tidak ada batasnya. Kita pun mendapat pahala sebanyak dari Allah ketika kita bersikap sabar terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta yang sabar. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Salah satu dalil tentang pentingnya bersabar dalam bulan Ramadan terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang dan sabar akan diberi pahala tanpa batas. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa puasa adalah salah satu cara untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah tapi untuk dapat menjalankan puasa dengan baik, kita juga memerlukan sifat sabar yang tinggi dalam menghadapi berbagai macam ujian dan godaan selama berpuasa. Selain itu, sabar juga akan membantu kita dalam menjalankan ibadah yang lainnya seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran dan bersedekah. Dengan
bersabar. Kita bisa menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk meningkatkan sifat sabar kita. Dengan bersabar, kita bisa meraih pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang aku sampaikan pagi ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, lewat kesempatan kultum kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai hikmah bulan puasa. Setelah datang padamu bulan Ramadan, bulan yang berkah, Allah mewajibkan padamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga pintu neraka ditutup dan para setan juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia terhalang mendapatkan sesuatu yang besar. Demikian kutub dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairina akan menceritakan tentang keistimewaan merawat kucing dalam Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kasih sayang kepada semua ciptaan Allah, termasuk kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, kita juga harus meneladani sifat Rasulullah. Di antara sifat baik Rasulullah yang harus diteladani, Rasulullah adalah seorang yang sangat penyayang terhadap makhluk di sekitar. Rasulullah sebagai teladan yang baik mencontohkan kasih sayang kepada hewan-hewan. Dahulu Rasulullah sangat sayang kepada unta yang diberi nama Qasr. Beliau juga memelihara seekor keledai yang diberi nama Ya'qub. Di antara banyak hewan ciptaan Allah di dunia, Rasulullah sangat menyukai kucing. Rasulullah melarang manusia berbuat jahat kepada binatang, termasuk kucing. Rasulullah pernah bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Dia memeliharanya namun tidak memberi makan. Karena dia tidak memberi makan, maka kucing itu makan dari yang keluar dari tanah sampai dia mati karena virus corona. Dari hadis itu diketahui bahwa kita tidak boleh memaksa hewan jenisnya kucing karena penyakit kucing mencari teman-teman. Jadi walaupun sekarang bulan Ramadan, kita tidak boleh mengurung kucing dan menyuruh kucing puasa,
Puasa. Puasa nggak? Jawab dong sayang. Puasa tak? Puasa tak? Jawab nggak sayang? Jawab. Puasa tidak? Tidak boleh ya teman-teman. Banyak orang yang tidak mau berdekatan dengan kucing kan. Nah katanya kucing itu kotor sehingga jadi berbuat buruk dan jahat kepada kucing. Padahal Rasulullah bersabda, sesungguhnya liur kucing tidaklah najis karena ia di antara binatang-binatang yang selalu melindungi atau yang berinteraksi dengan kamu. Aisyah radhiyallahu anha juga pernah saat sedang sholat ada seekor kucing datang dan memakan sebagian bubur milik Aisyah. Lalu selesai sholat, Aisyah kemudian memakan sisa bubur yang sudah dimakan kucing. Aisyah berkata bahwa Rasulullah bahkan pernah berwudu dengan air sisa jeratan kucing loh. Kedua hadis di atas menjelaskan kasih sayang Rasulullah dan para sahabat terhadap kucing. Nah, karena kucing adalah hewan yang selalu berinteraksi dengan manusia, sehingga liurnya tidak termasuk najis, tapi kotorannya termasuk najis ya teman-teman. Jadi kalau kita memelihara kucing, pastikan kita menjaga kebersihannya dengan menyediakan tempat pasir supaya selalu bersih dan kita tidak terkena najis saat kita akan sholat. Perintah untuk menyayangi sesama makhluk hidup itu tertulis dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9 yang artinya, dengan langit telah didirikannya dan Allah ciptakan keseimbangannya agar kamu jangan merusak keseimbangan itu dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Kucing sangat disayangi dalam Islam sehingga merawat kucing memperlakukannya dengan baik, memberi makan, air, dan main bersama kucing bernilai ibadah. Sebaliknya kalau kita bersikap buruk terhadap kucing, kita akan mendapatkan dosa. Selain itu, jika kita menyayangi makhluk Allah, kita akan mendapatkan balasan kebaikan juga dari Allah sebagaimana hadis yang berbunyi irhaman fil ardiyah yarhamkaman fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, di langit akan menyayangi. Jadi teman-teman, maukah disayang oleh Allah? Mau. Jadi kalau ketemu kucing, apakah teman-teman akan berbuat baik pada kucing? Sayang sama kucing. Sayang. Tentu ya, agar kita sentiasa mendapatkan rahmat dari Allah, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Kebaikan kecil yang kita berikan kepada kucing, meskipun hanya memberikan sisa tulang dari makanan kita, tentunya pahalanya juga dilipat gandakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi kita umat Muslim. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Sebagai Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia dan bermanfaat bagi kita. Selain sebagai amalan yang diharapkan mendatangkan keberkahan, membaca Al-Quran juga dapat menjadi sarana untuk mengingatkan diri kita tentang agama Islam serta mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dalil tentang pentingnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185.
yang berbunyi bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang memberikan penjelasan dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, membaca Al-Quran di bulan Ramadan sangatlah penting karena kita bisa mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, membaca Al-Quran juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membantu kita untuk lebih memahami agama Islam dan meningkatkan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan rajin membaca Al-Quran dan mengambil manfaat dari setiap ayat yang kita baca. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa di bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk lebih bersabar, seperti bersabar menahan haus dan lapar, bersabar menahan emosi dan lain-lain. Sabar mempunyai kedudukan yang agung dalam agama Islam. Bahkan urusan agama berdiri di atas sabar tersebut, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangannya, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa, dan orang-orang yang bersabar dialah orang yang beruntung karena telah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Adapun di antara janji Allah bagi orang mukmin yang bersabar adalah Allah akan memberikan ajaran kepada tanpa terhitung dengan musibah tersebut jika bersabar dan menghadap alasan dari Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Allah akan mengangkat derajat orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.